Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat mengikuti aktivitas hari ini dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikan iklan tersebut. 2. Siswa dapat menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keanekaragaman. 3. Siswa dapat mengidentifikasikan langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat kita yang sudah kita rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkan di depan kelas. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut. Menggunakan suara yang keras dan lantang, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak mengumam, menggunakan kontak mata dengan penonton, tidak menghalangi pandangan mata penonton, tampil penuh percaya diri, menggunakan perlengkapan pendukung iklan, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting, dan hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Kelebihan bekerja seorang diri yaitu lebih serius dalam bekerja dan lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Kekurangan bekerja seorang diri yaitu 1. Pekerjaan lebih lama terselesaikan, 2. Bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja bersama-sama, 3. Kurangnya interaksi antar sesama, dan 4. Kurangnya tambahan wawasan. Kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok yaitu 1. Meningkatkan informasi dan pengetahuan, 2. Meningkatkan ragam pandangan, 3. Meningkatkan penerimaan atas suatu solusi, dan 4. Meningkatkan tingkat kinerja. Kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok yaitu 1. Tim kerja memungkinkan terjadinya groupthink. Groupthink merupakan fenomena untuk mengikuti konsensus dari mayoritas anggota tim mengalahkan pendapat minoritas yang mungkin saja lebih besar. 2. Memungkinkan terjadinya free rider. Mereka yang tidak memberikan kontribusi secara nyata, namun karena bergabung dengan tim, maka dia mendapat imbalan atau balas jasa yang sama baiknya. 3. Memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Hal ini memungkinkan jika tidak dicapai konsensus antara anggota tim. Dengan begitu, tanpa adanya kerjasama yang baik, tim kerja bisa saja tidak menghasilkan apa-apa dan memungkinkan terjadinya sinergi yang negatif. 4. Adanya agenda-agenda tersembunyi. Dalam tim bisa saja ada anggota tim mempunyai tujuan-tujuan khusus yang belum tentu sejalan dengan anggota tim secara keseluruhan. Adanya agenda tersembunyi dari anggota tim ini tentu saja akan mengganggu kinerja secara keseluruhan. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia.
Corak batik yang beragam, motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Teknik-teknik dalam pembuatan batik yaitu 1. Teknik canting tulis, 2. Teknik celup ikat, 3. Teknik printing, dan 4. Teknik colet. Macam-macam motif batik Nusantara yaitu motif kaung, motif tiga negeri, motif Jombang, motif Megamendung, motif sulur anggrek, motif beasan, motif lasem, motif segar jagad, motif Palembang, dan motif Papua. Manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme, identitas bangsa di mata internasional, alat pemersatu bangsa, sebagai ikon pariwisata, menambah pendapatan nasional, memupuk sikap toleransi, dan sumber pengetahuan bagi dunia. Keberagaman bukan menjadi alasan untuk menjadikan sebuah perbedaan di antara kita, tetapi keanekaragaman justru dapat mempersatukan bangsa dalam berbagai keragaman suku dan budaya yang kita miliki untuk dapat saling bersatu dan tidak terpecah belah. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.